siang, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Calvin Octavianus Aprilian Rauf, mahasiswa dari Universitas Samratulangi, program studi Magister Manajemen. Pada kali ini, saya akan membawa sebuah materi tentang penilaian persediaan pendekatan cost, inventory evaluation atau cost method. Definisi persediaan. Persediaan adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan tetapi tidak untuk dijual atau dikonsumsi tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. Penggolongan persediaan. Pertama ada perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa itu tidak mempunyai persediaan. Yang kedua perusahaan dagang, yaitu perusahaan atau persediaan barang dagang, yaitu atau aktiva dalam bentuk siap dijual kembali kepada pelanggan. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, terbagi atas tiga, yaitu bahan baku atau raw material, barang dalam proses atau goods in process atau barang jadi finished goods. Tujuan pokok akuntansi terhadap persediaan itu ada dua. Yang pertama ada penentuan jumlah persediaan yang akan disajikan di neraca atau penilaian persediaan. Yang kedua penentuan laba rugi periodik atau income determination, yaitu melalui proses mempertemukan antara kos barang yang dijual dengan hasil penjualan. Dua, masalah dalam penilaian persediaan ada dua, yaitu masalah pertama menentukan mengidentifikasi fisik, di mana pada akhir periode tahun buku ada kemungkinan perusahaan menguasai memegang barang yang bukan miliknya, dan dua, memiliki barang yang tidak berada di perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya ketelitian di dalam penentuan hak kepemilikan. Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan item-item berikut. Yang pertama adalah barang konsinyasi atau consigned goods. Tidak semua barang yang berada di gudang atau toko bisa diakui menjadi milik perusahaan. Misalnya barang titipan dari pihak lain dengan tujuan akan dijual untuk dan atas nama pihak lain tersebut dengan mendapatkan sejumlah komisi. Consignment in tidak dapat diakui sebagai milik perusahaan. Sebaliknya, untuk barang yang sifatnya consignment out yang sebagian tanggal neraca terjual harus dicantumkan di neraca. Barang dalam perjalanan atau goods in transit. Masalah kepemilikannya sangat tergantung dari perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dua syarat tersebut adalah, yang pertama adalah for shipping point dan dua for destination. Pertama, for shipping point. Berdasarkan perjanjian ini, apabila ada barang yang masih dalam perjalanan diakui menjadi milik pembeli sehingga harus tampak di neraca. 2. FOB destination. Berdasarkan perjanjian ini, barang yang dibeli secara sah menjadi milik pembeli saat barang tersebut sampai di gudang pembeli. Barang dalam perjalanan tidak boleh diakui sebagai hak milik. Sistem pencatatan administrasi persediaan itu ada dua. Yang pertama ada fisik atau periodic inventory system. Berdasarkan sistem ini, persediaan ditentukan dengan melakukan menghitung fisik terhadap persediaan. Menghitung fisik persediaan dilakukan secara periodik. Dalam sistem ini, pencatatan terhadap mutasi persediaan tidak selalu diikuti. Oleh karena itu, prosedur menghitung fisik persediaan pada akhir periode harus dilakukan atau mandatory procedure. Untuk dapat menentukan fisik persediaan yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan, hasil perhitungan fisik ini dipakai sebagai dasar penentuan nilai persediaan. 2. Ada sistem perpetual atau perpetual inventory system, di mana pencatatan terhadap mutasi persediaan selalu diikuti secara konsisten dengan mencatat sebuah transaksi yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya persediaan. Menghitung fisik persediaan menjadi tidak wajib diselenggarakan atau mandatory procedure. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita mengenal model persediaan. Model persediaan itu ada terbagi dua. Yang pertama adalah model deterministik, yaitu model yang menganggap bahwa semua parameter telah diketahui dengan pasti. Model ini dibagi menjadi dua, yaitu deterministik statik dan deterministik dinamik. Contoh model yang dipakai adalah model economic order quantity atau EOQ dan pemesanan barang multi-item dengan metode large multiplier. Model EOQ merupakan model persediaan yang sederhana yang bertujuan untuk menentukan ukuran pemesanan yang ekonomis dan dapat meminimumkan biaya total persediaan.
Model deterministik dapat diterapkan apabila terdapat asumsi-asumsi berikut menurut Render dan Heiser. Pertama, ada kebutuhan permintaan adalah tetap dan diketahui. Lead time atau waktu tunggu adalah tetap. 3. Harga beli per unit tetap. Biaya simpan dan biaya setiap kali pesan tetap. 5. Diskon kuantitas tidak diperkenankan. 6. Tidak terjadi kekurangan persediaan atau back order. Model pada gambar pertama adalah model deterministik, di mana gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa pada saat B, reader point, akan dilakukan pemesanan sampai memenuhi titik Q plus S, di mana Q adalah jumlah permintaan dan S adalah safety stock. Perusahaan tidak perlu memiliki persediaan produk dikarenakan jumlah permintaan dan lead time yang dibutuhkan dibutuhkan sama pada setiap waktunya. Pada gambar kedua adalah grafik hubungan dari ketiga kebersamaan tersebut dapat dilihat dari gambar A tersebut, di mana dapat disimpan bahwa total biaya persediaan akan mencapai nilai minimum pada saat biaya simpan dan biaya pesan telah mencapai titik yang sama, sehingga minimal kurva biaya total dapat deskripsi dengan terusan TC terhadap Q sama dengan 0. Rumusnya sebagai berikut. Q kedua sama dengan 2 CRD per CH, di mana keterangannya D adalah jumlah permintaan per periode, CH biaya simpan per periode, CR adalah biaya pemesanan per periode, Q adalah kuantitas pemesanan yang optimal, dan P adalah harga satuan unit, I biaya simpanan dalam persentase persediaan, dan TC total biaya persediaan. Model yang kedua adalah model probabilistik. Model probabilistik persediaan barang EOQ merupakan model persediaan yang menggambarkan kondisi sebenarnya pada dunia nyata. Tingkat permintaan barang yang bersifat deterministik sangat jarang terjadi pada dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, tingkat permintaan akan sesuatu barang tentunya akan mengalami variasi dari waktu ke waktu. Model probabilistik persediaan barang dapat terjadi dikarenakan tingkat permintaan barang yang berubah-ubah, faktor lead time atau pengiriman barang yang tidak menentu, atau tingkat permintaan barang dan faktor lead time yang berubah-ubah. Dengan adanya tingkat permintaan barang yang bervariasi dari waktu ke waktunya, tentunya sangat dimungkinkan untuk terjadinya kekurangan barang pada saat masa lead time karena permintaan barang yang tidak diharapkan atau karena waktu pengiriman barang yang lebih lama dari diharapkan. Dalam model persediaan probabilistik, yang menjadi pusat perhatian adalah analisis perilaku persediaan barang selama lead time. Akibat dari hal tersebut, maka terdapat 3 kemungkinan yang dapat terjadi pada model probabilistik persediaan barang, yaitu pertama, tingkat permintaan barang selama lead time konstan namun waktu pengiriman barang berubah-ubah. Waktu pengiriman barang konstan namun tingkat permintaan barang selama lead time berubah-ubah. Ketiga, tingkat permintaan barang selama lead time dan waktu pengiriman berubah-ubah. Formulasi matematika untuk model probabilistik persediaan barang EOQ. Yang pertama ada biaya pembelian atau purchase cost, adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembeli bahan baku atau barang. Faktor biaya pembelian menjadi sangat berarti ketika supplier memberikan jumlah diskon kepada perusahaan untuk pembelian dalam jumlah barang yang banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menurunkan biaya total persediaan. Biaya pemesanan atau step cost adalah biaya yang dikeluarkan ketika sebuah pesanan diajukan. Biaya ini dapat meliputi biaya ongkos kirim barang, biaya uji kualitas bahan baku, biaya kontrak pembelian. Jumlah pemesanan barang yang sedikit mengakibatkan frekuensi pemesanan semakin sering dilakukan dan mengakibatkan biaya pemesanan menjadi tingkat, dan sebaliknya jumlah pemesanan barang yang banyak mengakibatkan frekuensi pemesanan menjadi semakin jarang dilakukan dan mengakibatkan biaya pemesanan jadi rendah. Yang ketiga adalah biaya penyimpanan atau holding cost, adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemeliharaan, sewa tempat, asuransi atas barang
atau bahan baku yang ada. Semakin banyak persediaan barang akan mengakibatkan biaya penyimpanan menjadi besar. Biaya kekurangan stok kos adalah biaya yang timbul akibat kehabisan bahan baku atau barang sehingga mengakibatkan perusahaan berhenti produksi atau beroperasi. Kekurangan bahan baku dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan yang potensial dan hilangnya kepercayaan konsumen perusahaan. Contoh kasus. Berikut ini adalah contoh kasus di mana berikut ini adalah data penjualan atau pembelian persediaan barang dan persediaan barang dengan PT ANA untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 sebagai berikut. Di mana persediaan awal terdapat sebanyak 1.500 unit dan pembelian adalah 200 unit. BTUD 3.500 unit dan penjualan 2.250 unit. Sehingga didapatkan persediaan akhir 1.250 unit. Dari kasus di samping, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Di mana uraian pembelian 200 unit terdapat 450 rupiah. Penjualan 220 unit sebanyak 750 rupiah dalam jutaan. Jurnal transaksi di mana sistem fisik terdapat pembelian utang dagang sebanyak 900.000 dan piutang dagang penjualan pada penjualan 2.250 unit sebanyak 100.687.500. Dan di samping pada sistem perpetual persediaan barang dagang utang dagang sebanyak 900.000 dan piutang dagang penjualan 1.687.500 di mana harga pokok penjualan persediaan barang dagang 1.012.500 dan menutup buku membebankan persediaan awal ke RL di mana sistem fisiknya itu RL persediaan barang dan awal sebanyak 675.000 dan mencatat persediaan akhir tahun persediaan barang di akhir tahun sebanyak 562.500. Dari jurnal tadi kita bisa dibuat laporan laba rugi atau parsial sebagai berikut. Sistem fisik terdapat penjualan sebanyak 1.687.500. Harga pokok penjualan di mana terdiri dari persediaan awal ditambah pembelian. Persediaan awal kita bisa lihat di sini berjumlah 675.000 dan pembelian 900.000 ditambah menjadi dan didapat BTUD 1.575.000 dan dikurangkan dengan persediaan akhir 562.500 terdapat sehingga menghasilkan HPP 1.012.500 dan penjualan tadi dikurangi dengan HPP sehingga dapat laba kotor penjualan sebanyak 675.000. Pada sistem perpetual penjualan masih sama yang terdapat itu 1.697.500. Harga pokok penjualan 1.012.500. Penjualan hak dan HPP dikurangi sehingga terdapat laba kotor penjualan berjumlah 675.000. Asumsi aliran kos atau cost flow assumption. Perusahaan memiliki persediaan yang cukup banyak, di mana persediaan didapat dari beberapa pembelian yang terlakukan dengan waktu dan kos yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penilaian kos persediaan harus didasarkan pada asumsi aliran kos. Asumsi aliran kos ada 4 metode, yaitu yang pertama ada identifikasi khusus, FIFO, first in first out, LIFO, last in atau first out. Dan terakhir ada rata-rata atau average. Dan di sini catatannya aliran kos tidak sama dengan aliran fisik barang persediaan. Contoh kasus dari perusahaan PT Messi pada Desember 2004 diperoleh informasi tentang persediaan sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 12 persediaan awal terdapat 100 unit dan harga 500. Dan pada tanggal 10 bulan 12 pembelian sebanyak 800 unit dengan jumlah harga 550. Pada tanggal 20 bulan 12 pembelian 700 unit dengan harga 600
tanggal 18 bulan 12 penjualan terdapat 900 unit, dan pada tanggal 27 bulan 12 penjualan 500 unit. Pertanyaannya, berapakah jumlah nilai persediaan akhir dalam unit dan rupiah digunakan metode fisik dan perkali LIFO Friends. Jadi pengawas asumsi aliran kos terhadap laporan keuangan. Cost flow FIFO neraca itu di mana neraca menggambarkan nilai yang mendekati harga pasar atau harga yang bisa direalisasi. Rugi labanya menggambarkan harga pokok penjualan yang tidak sebanding dengan harga pasar. Dalam hal ini laba dinilai terlalu besar. FIFO pada neraca menggambarkan nilai persediaan terlalu kecil, dan pada rugi laba menggambarkan harga pokok penjualan yang mendekati harga pasar. Dalam hal ini laba dinilai wajar. Dan average pada neraca menggambarkan nilai persediaan yang terlalu kecil tetapi lebih besar daripada LIFO. Dan yang pada rugi laba menggambarkan harga pokok penjual yang mendekati harga pasar tetapi lebih kecil daripada LIFO. Dalam ini laba dinilai lebih besar daripada LIFO tetapi lebih kecil dari FIFO. Oke, sekian materi tentang penilaian persediaan pendekatan kos dari saya. Semoga materi tadi bisa membantu atau menambah pengetahuan dari teman-teman. Terima kasih.